Pernah kepikiran gak sih, di sekeliling kita tuh semuanya bergerak. Mobil di jalan, planet-planet di luar angkasa, semuanya. Tapi gimana cara kita mendeskripsikan semua gerakan ini? Ternyata ada bahasanya loh, bahasa fisika, yang bikin kita nggak cuma bisa menjelaskan, tapi juga memprediksi gerakan. Nah, bahasa inilah yang namanya kinematika. Coba deh bayangin sebuah roket yang meluncur. Ribuan ton tenaga dorong lawan gravitasi ngebawa roket itu menembus atmosfer dengan lintasan yang presisi banget. Setiap detik perjalanannya dari pas di landasan sampai akhirnya nyampe orbit, itu semua adalah soal gerak yang super kompleks. Tapi pertanyaannya, gimana caranya para insinyur bisa menggambarkan dan memprediksi jalurnya seakurat itu? Ternyata kuncinya, semua berawal dari seperangkat aturan dasar yang sebenarnya sederhana banget. Inilah fondasi buat kita ngerti semua jenis gerakan. Oke, mari kita selami bareng-bareng. Perjalanan kita dimulai dari sebuah bidang ilmu yang namanya dinamika, yang mempelajari kenapa benda-benda bisa bergerak. Tapi sebelum kita ngomongin kenapanya, kita perlu punya bahasa buat ngomongin bagaimananya. Nah, bahasa inilah yang disebut kinematika, dan itu akan jadi fokus kita. Jadi, kinematika itu adalah cabang dari dinamika yang fokusnya cuma ke aspek geometris dari gerak. Gampangnya gini deh, kita cuma peduli sama apa dan bagaimana sesuatu itu bergerak. Posisinya di mana, kecepatannya berapa, percepatannya gimana, tanpa pusing dulu soal kenapa benda itu bisa bergerak. Gaya-gaya yang jadi penyebabnya, kita simpan dulu buat nanti. Oke, jadi kita mulai dari mana? Ya, dari pertanyaan paling dasar yang bisa kita tanyain soal benda yang bergerak. Posisinya di mana? Dalam fisika, kita mendefinisikan posisi yang biasanya disimbolkan dengan S sebagai lokasi suatu benda relatif terhadap titik acuan yang tetap. Anggap aja kita lagi bikin peta. Kita butuh titik nol atau titik acuan. Dan posisi itu ya alamat spesifik si benda di peta itu. Nah, sekarang kita pakai slide ini buat ngertiin bedanya dua hal yang sering ketukar, jarak dan perpindahan. Jarak itu besaran skalar, pokoknya total panjang lintasan yang kamu tempuh. Jadi, kalau kamu lari satu putaran penuh di trek 400 meter, jarak yang kamu tempuh ya 400 meter. Tapi perpindahan, ini beda, ini vektor. Perpindahan itu cuma ngelihat perubahan posisi dari titik awal ke titik akhir. Karena kamu balik lagi ke tempat semula, perpindahan kamu 0. Ini konsep kunci banget yang nunjukin kalau seberapa jauh itu bisa punya dua arti yang beda banget. Oke, setelah kita tahu di mana posisi suatu benda, pertanyaan logis berikutnya adalah, seberapa cepat benda itu bergerak? Nah, disinilah kita mulai masukin elemen waktu ke dalam cerita. Ini membawa kita ke konsep kecepatan atau velocity. Kecepatan itu adalah laju perubahan posisi terhadap waktu. Jadi ini nggak cuma ngasih tahu kita seberapa cepat sesuatu bergerak, tapi juga, dan ini penting banget, ke arah mana dia bergerak. Coba lihat deh mobil yang lagi belok di slide ini. Ini contoh sempurna buat ngebedain kelajuan dan kecepatan. Kelajuan itu ya, seberapa cepat kamu bergerak, misalnya 100 km per jam. Angka yang kamu lihat di speedometer. Nah, kecepatan itu adalah kelajuan plus arah. Jadi, meskipun speedometer mobil ini tetap di angka 100, karena arahnya terus-terusan berubah pas belok, artinya kecepatannya juga terus berubah. Nah, ini nih salah satu momen aha dalam fisika. Sejauh ini, kita udah bahas posisi dan laju perubahannya. Tapi gimana kalau laju perubahan itu sendiri ikutan berubah? Nah, disinilah ceritanya jadi makin menarik. Inilah yang namanya percepatan. Percepatan adalah laju perubahan kecepatan terhadap waktu. Jadi, setiap kali sebuah benda nambah cepat, ngerem atau melambat, atau bahkan cuma belok aja kayak mobil tadi, artinya benda itu sedang mengalami percepatan. Jadi ini dia 3 konsep inti kita yang saling nyambung dengan cantik. Posisi ngasih kita tahu di mana. Kecepatan adalah laju perubahan posisi, ngasih tahu seberapa cepat posisinya berubah. Dan percepatan adalah laju perubahan kecepatan, ngasih tahu seberapa cepat kecepatannya berubah. 3 hal ini adalah balok-balok penyusun untuk mendeskripsikan semua jenis gerakan. Sekarang siap-siap ya, ini ada fakta yang mungkin bikin kaget. Suatu benda itu bisa loh punya percepatan, tapi kecepatannya 0. Hah, kok bisa? Coba bayangin kamu lempar bola lurus ke atas. Pas banget di titik paling puncaknya, untuk sesaat kecepatannya kan 0, dia diam sekejap. Tapi percepatannya 0 juga nggak? Ya nggak dong, gravitasi kan tetap menariknya ke bawah. Jadi di titik itu kecepatannya 0 tapi percepatannya konstan ke bawah. Baik, kita udah punya fondasi teorinya.
Sekarang, ayo kita coba terapkan semua ini di dunia nyata, dengan salah satu contoh gerak yang paling sering kita lihat. Salah satu contoh terbaik dari gerak dengan percepatan konstan adalah benda yang jatuh bebas karena gravitasi. Kalau kita abaikan hambatan udara, gaya yang bekerja padanya, dan berarti percepatannya juga, itu tetap konstan. Dan nilai konstan itu adalah sekitar 9,81 meter per detik kuadrat di dekat permukaan bumi. Poin pentingnya adalah, ini artinya untuk setiap detik benda itu jatuh, kecepatan ke bawahnya bertambah sebesar 9,81 meter per detik. Detik pertama 9,81, detik kedua 19,62, dan seterusnya. Nah, kasus spesial dari percepatan konstan ini sangat berguna karena memungkinkan kita pakai seperangkat rumus yang lebih sederhana untuk memprediksi gerakan dengan sangat akurat. Dan inilah dia toolkitnya. 3 rumus utama kinematika untuk percepatan konstan. Rumus pertama menghubungkan kecepatan, percepatan, dan waktu. Yang kedua menghubungkan posisi, kecepatan, dan waktu. Dan yang ketiga menghubungkan kecepatan dan posisi. Dengan ini, asal kamu tahu beberapa variabel, kamu bisa mencari tahu sisanya. Ini adalah alat yang dipakai untuk memprediksi segalanya, mulai dari bola yang jatuh sampai roket di menit-menit awal peluncurannya. Jadi, kita udah lihat ya gimana semuanya terhubung. Dari di mana sebuah benda berada, kita bisa ngerti seberapa cepat dan kemana arahnya. Dan dari situ, kita bisa tahu bagaimana gerakannya berubah. Posisi, kecepatan, dan percepatan ini adalah alfabet dasar yang kita gunakan untuk membaca dan menulis bahasa gerak di alam semesta. Nah, dengan bekal bahasa baru ini, coba deh perhatikan lagi dunia di sekitar kamu. Saat kamu melihat mobil mengerem, daun jatuh dari pohon, atau anak-anak bermain lempar tangkap, kamu sekarang memahami aturan-aturan dasar yang mengatur tarian mereka. Pertanyaannya adalah, bagaimana pemahaman ini akan mengubah cara kamu melihat dunia yang terus bergerak?